كبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun tazkiran littaqwa. Wa fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Demikianlah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap khutbah hajahnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tab'an awwalu syai' usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Tentu memulai segala sesuatunya, maka kami wasiatkan diri kami dan para jamaah, mengingatkan diri kami dan para jamaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi faqad fazal muttaqun, demi Allah orang yang bertakwa kepada Rabbnya akan menang. Demi Allah orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan sukses, beruntung dunia dan akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Bertakwalah kalian kepada Allah agar memperoleh kemenangan. Di ayat yang lain Allah pun menegaskan, "Innalil muttaqina mafaza." Sesungguhnya bagi mereka yang bertakwa akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Ikhwa fillah, maka selalulah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selama hayat masih di kandung badan, selama kaki kita masih kita pijakkan di dunia ini, maka jangan berhenti untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kemenangan hidup kita di dunia dan akhirat. Para ikhwah sekalian sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berangkat dari firman Allah yang saya kira semua sudah mengetahuinya, bahkan menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu
Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkan berpuasa atas orang-orang terdahulu sebelum kalian. La'allakum tattaqun, Masya Allah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, bulan Ramadan telah berlalu baru saja. Kita lihat diri kita di bulan Ramadan yang lalu, sungguh menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Coba kita ingat sejenak diri kita, aktivitas kita, keadaan kita di bulan Ramadan. Bukankah kita semangat beribadah kepada Allah? Sungguh-sungguh beribadah kepadanya, bahkan totalitas siang dan malam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Siang harinya kita beribadah full dengan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kita beribadah kepada Allah dengan berpuasa, meninggalkan yang haram. Bahkan bukan hanya yang haram, jangankan yang haram, yang mubah pun kita tinggalkan. Makan dan minum kita tidak lakukan, dalam rangka beribadah kepada Allah seharian full, sehingga mendapatkan pahala dari Allah pun sepanjang siang. Belum lagi malamnya kita ikut sholat tarawih bersama imam sampai selesainya imam, yang Nabi SAW sabdakan, man qama ma'al imam hatta yansharif, siapa saja yang sholat malam, maksudnya sholat tarawih di bulan Ramadan bersama imam sampai selesai. Imam tarawih selesai sholat tarawih sampai witir, dia pun sampai witir, tidak 8 rakaat saja baru kemudian pergi. Sampai selesainya imam, kata Nabi SAW, kutiba qiyamul lailah, maka Allah akan mencatatkan untuknya pahala qiyamul lail semalam full. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan kata lain, jika dia sholat tarawih setiap malam bersama imam, maka seakan-akan dia sholat qiyamul lail semalam full, dapat pahalanya semalam full. Ibadah yang luar biasa. Siang harinya dengan puasa beribadah, mendapatkan pahala dari Allah seharian. Malam harinya ikut qiyamul lail bersama imam sampai selesai, berarti dia sholat qiyamul lail semalaman, dapat pahala semalaman. Ibadah yang sangat luar biasa. Siang dan malam full beribadah kepada Allah. Belum lagi dengan lisannya yang membaca tilawatul Quran, membaca kalamullah Al-Quranul Karim. Ada yang mungkin selesai bulan Ramadan khatam sekali, khatam 2 kali, khatam 3 kali khatam. Bahkan Al-Imam Syafi'i mencontohkan contoh terbaik, yaitu tilawatul Quran khatam 60 kali di bulan Ramadan, sehingga siangnya sekali khatam, malamnya sekali khatam. Ibadah yang luar biasa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah ibadah kita di bulan Ramadan. Betapa bertakwanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Betapa hebatnya ibadah kita, amalan-amalan yang kita lakukan untuk Allah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan membuat kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang lihat diri kita di bulan Syawal. Kita masih ada di bulan Syawal. Apakah kita masih menjaga nilai-nilai takwa itu? Apakah masih ada dalam diri kita nilai-nilai takwa itu? Belum lewat sebulan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam alim min ulama Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala berkata, jika bulan Ramadan telah selesai, maka ingatlah hak Allah
tidak selesai. Hak Allah tidak pernah berhenti sampai datangnya kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datangnya ajal, al-yaqin, datangnya kematian. Allah lah pemilik bulan Ramadan, maka Allah juga pemilik bulan Syawal, bulan-bulan yang lainnya sepanjang tahun. Maka bertakwalah kepada Allah sepanjang tahun di setiap bulannya. Jagalah agama kalian, kata beliau. Jagalah agama kalian sampai wafat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian wafat kecuali di atas Islam. Jaga agama kita sampai wafat, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena modal utama berjumpa dengan Allah di akhirat adalah dengan agama Islam. Modal utama kita berjumpa dengan Allah yaitu dengan agama kita, agama Islam. Jika kita datang kepada Allah dengan membawa Islam, berikut dengan mengamalkan syariat Islam, wallahi pasti akan masuk surga, terbebaskan dari api neraka. Tapi sayangnya, jika kita hanya datang kepada Allah membawa Islam tanpa mengamalkannya, maka bisa jadi kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka terlebih dahulu. Ya dan billah. Maka jaga agama kita dengan mengamalkan syariat Islam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian pada agama Allah seluruhnya. Wa la tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat apa itu? Yaitu nikmat datangnya Islam. Kata Allah, "Iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Dulu kalian bermusuhan. Orang-orang Arab dulu kebiasaannya adalah bertarung, bertempur, berperang. Kemudian kata Allah, fa'alafa baina qulubikum. Allah menyatukan hati-hati kalian. Tentu dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa syariat Islam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah, dengan nikmat Islam ini kalian pun saling bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Ini syahidnya. Allah mengatakan dulu kalian berada di tepi jurang api neraka. Hampir-hampir masuk neraka. Fa'anqadhakum minha, lalu Allah pun menyelamatkan kalian. Dengan apa? Dengan hadirnya Islam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Kita selamat dari api neraka dengan hadirnya Islam. Maka wallahi, jaga agama kita. Amalkan syariat agama kita, mulai dari yang wajibnya dan diikuti dengan sunnahnya. Jauhi apa yang dilarang oleh agama kita, mulai dari haramnya, dan ikut juga menjauhi yang makruhnya. Itulah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka jagalah nilai-nilai ketakwaan ini. Bertakwa kepada Allah. Amalkan syariat Islam dimanapun dan kapanpun dan bagaimanapun kondisinya. Inilah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haitsumma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun dan kapanpun berada. Hada ma aqulu lakum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin nabina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sungguh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, terkhusus kebaikan amalan-amalan saleh di bulan Ramadan yang telah berlalu, jika didasari dengan keikhlasan serta ittiba'ur Rasul, mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lakukan ibadah sesuai dengan syarat diterimanya amal, maka wallahi jamaah, Allah akan memudahkan kita untuk melakukan amal soleh berikutnya dan berikutnya. Tanda amalan soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita dimudahkan untuk beramal soleh selanjutnya. Dan sebaliknya, tanda Allah tidak menerima amalan yang kita lakukan, tanda amalan kita tertolak, yaitu kita hanya beramal sesaat saja. Di bulan Ramadan, mungkin di bulan Ramadan saja. Setelahnya di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan yang lainnya, hilanglah kebiasaan amal soleh itu. Iya dan billah. Berarti itu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala menolak amalan yang telah kita lakukan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna min jazail hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya termasuk dari balasan amalan kebaikan adalah dia dimudahkan amalan kebaikan berikutnya. Kalau memang benar dia melakukan kebaikan itu sesuai dengan syarat diterimanya amal, sehingga diterima oleh Allah, maka Allah akan mudahkan dia untuk mengamalkan kebaikan berikutnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa inna min jazail hasanah wa inna min jazais sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya termasuk balasan amalan keburukan adalah dia melakukan keburukan yang berikutnya. Seseorang kalau amalannya tidak diterima Allah, berarti yang dia lakukan adalah keburukan, maka Allah akan memudahkan dia untuk melakukan keburukan berikutnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidaklah kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan pula. Di ayat yang lain Allah menegaskan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan keburukan itu adalah keburukan yang semisalnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan beliau melanjutkan, menegaskan dengan mengatakan, wa idza qabilallahu al-'abda. Jika Allah telah menerima amalan seorang hamba, apa yang Allah lakukan? Fa innahu yuwaffiquhu ila ta'ah wa yasrifuhu 'anil ma'siyah. Maka Allah akan berikan taufik kepadanya untuk melakukan ketaatan berikutnya. Jika Allah telah menerima amalan seorang hamba, maka lihat diri kita jemaah. Jika masih ada nuansa amalan soleh yang kita lakukan, di bulan Ramadan kita berpuasa wajib. Mungkin di bulan Syawal kita tetap berpuasa, tapi sunnah. Ada yang namanya nyawalan, puasa Syawal, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana summa atba'u sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa setahun full. Masih ada nilai-nilai takwa walaupun tidak berpuasa sepanjang bulan, tapi ada nilai takwa berpuasa Syawal. Kemudian membaca Al-Quran, masih ada dia baca Quran setiap maghrib atau setiap subuh atau setiap waktu yang kosong. Masih ada nilai sedekah, dia sisipkan hartanya di jalan Allah. Masih ada nilai takwa, dia ikuti pengajian dan lain-lain dari nilai-nilai ketakwaan, walaupun kadarnya berkurang, tapi tetap dia jaga. Dan itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla.
Amalan yang paling dicintai Allah itu yang terus-menerus walaupun sedikit. Kita tidak bicara kuantitas tapi kualitas. Dia jaga amalan-amalannya. Itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Al-Imam Hasan Al-Basri menutup ucapan indahnya dengan mengatakan, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, in lam takun fi ziyadatin anta fin nuqsan." Kalau engkau tidak menambah amalan-amalanmu, maka engkau akan menambah kelalaianmu. Kita jemaah hanya ada dua kesibukan. Kesibukan berbekal akhirat ataukah kesibukan berbekal hanya sebatas duniawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga nilai-nilai takwa kita sebagaimana kita bertakwa di bulan Ramadan, kita pun juga bertakwa di luar bulan Ramadan. Kita terus bertakwa kepada Allah sampai husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'u minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Ya Aziz ya Jabbar, Allahumma dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma dammir Yahud, Allahumma dammirhum tadmira. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina wa umura kullil muslimin. Allahumma ya Shafi ishfi mardana. Allahumma ya Shafi ishfi mardana. Allahumma ya Shafi ishfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qiyamus shalah.